bersama dalam acara fokus group discussion rencana kerja tidak terhingga kepada semua Bapak Ibu yang sudah tersoraluh pada pagi hari ini, yang sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan masing-masing. Tentunya kerawuhan dari Bapak Ibu semua pada saat ini merupakan hal yang sangat berarti bagi kami, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa acara FGD Reja DPMPTSP seperti yang saat ini kita selenggarakan merupakan acara rutin setiap tahunnya yang memang setiap awal tahun kita laksanakan, di mana saat-saat seperti ini kami berharap dapat menjaring saran, masukan dari seluruh stakeholder sebagai dasar penyempurnaan apa yang sudah, program-program yang sudah kami susun untuk tahun 2027. Karena kami menyadari bahwa apa yang sudah disusun, apa yang sudah kami rencanakan itu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami sangat berharap bahwa nantinya Bapak Ibu kerso berpartisipasi, kerso berkontribusi dengan memberikan saran, masukan untuk kami supaya nantinya program-program yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Magelang benar-benar merupakan program yang berkualitas dan tentunya nantinya dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan rencana kerja DPMPTSP tahun 2027 yang akan disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Kota Magelang kepada Bapak Insinyur Chandra Wijatmiko Adi, SSITMP. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Deni. Ya, lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Saya mohon tepuk tangan buat Bu Deni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Yang saya hormati para perwakilan perangkat daerah yang hadir ataupun kepala perangkat daerah yang mungkin hadir sendiri, para instansi vertikal, juga rekan-rekan semua di dunia usaha, akademisi, stakeholder, dan semua yang berhubungan dengan PTSP, baik perizinan maupun penanaman modal yang bisa hadir pada saat ini dalam kegiatan forum penyusunan rencana kerja DPMPTSP tahun 2027. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan berkah dan karunia-Nya pada hari ini, pagi ini kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam kondisi yang sehat dan tak kurang satu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini menjadi penting karena penyusunan rencana kerja perangkat daerah tidak hanya menjadi kewajiban administrasi, tapi juga merupakan bagian dari upaya kita bersama merumuskan program kegiatan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia usaha, serta juga mengarah kepada pembangunan daerah yang lebih baik. Melalui forum group discussion ini, kami berharap akan memperoleh masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian, serta pandangan yang konstruktif dari segenap stakeholder kami yang hadir, sehingga program dan kegiatan yang akan kami laksanakan di tahun 2027 dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan apa yang kami sasarkan, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, memperkuat iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang kita. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang program kegiatan PTSP 2027. Besar harapan kami paparan ini menjadi bahan diskusi bersama-sama dan guna menyempurnakan rencana kerja kami. Tentunya Bapak Ibu, ketika mendapat undangan dari kami sudah mendapatkan gambaran apa yang menjadi harapan Bapak Ibu tentang perizinan dan juga penanaman investasi Kota Magelang. Sehingga nanti monggo selain apa yang kami sampaikan sebagai program, barangkali ada masukan saran yang lain, kami tetap membuka untuk perbaikan pelayanan kami.
Untuk itu kami izin untuk memulai paparan rencana program kegiatan di tahun 2027 dari DPRPTSP. Bu moderator, ini saya kalau menghadap ke sana jadi saya nggak lihat ya. Saya izin Bapak Ibu sekalian biar tidak menghadap ke saya karena saya nanti mengurangi ini Bu, mengurangi apa namanya konsentrasi dari Bapak Ibu sekalian. Penyelenggaraan DPMPTSP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan juga pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Next. Dalam peraturan Wali Kota nomor 47 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi dan juga fungsi tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Magelang oleh 33 SDM. Jadi Bapak Ibu yang selama ini berhubungan dengan kami, ini 33 SDM dan 16 PNS, 3 P3K, 11 P3K paruh waktu dan juga 3 PHL. Di kami ada sekretaris dan juga langsung ke jabatan fungsional. Next. Kinerja di tahun 2025, ini sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk menuju ke 2027 kita juga melihat dulu apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2025 sebagai perbandingan nanti apakah di tahun ke depan tahun 2027 kegiatan tersebut perlu ditingkatkan ataupun mungkin juga perlu diselaraskan. Sasaran terwujudnya pelayanan perizinan, indikatornya adalah IKM pelayanan perizinan dengan target 95, realisasi 97,4. Alhamdulillah atas supporting Bapak Ibu sekalian, maka untuk indikator pelayanan perizinan di tahun 2025 ini kami sudah mencapai target yang ditentukan. Nah, kemudian yang kedua, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, ini indikatornya adalah rata-rata lama waktu pelayanan perizinan. Targetnya 1,63 hari, realisasi 2,36 hari, artinya Pak tidak tercapai. Kami sampaikan pada Bapak Ibu, kami akui bahwa ini untuk waktu pelayanan perizinan rata-ratanya melebihi dari target yang ditentukan. Ada beberapa hal di sana. Jadi kebetulan stakeholder yang kita undang juga banyak pengusaha dan investor yang hadir di sini pun pasti menyampaikan, benar itu Pak. Nyatanya saya juga kemarin bisa molor gitu. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Adanya misalnya PP tentang PP 28 tahun 2025 berkaitan dengan sistem dan peraturan perizinan yang baru yang wajib menggunakan SLF dan yang lain. Nah, ini yang akhirnya ada waktu yang memang harus disesuaikan. Kemudian meningkatnya investasi, pertumbuhan investasi penanaman modal asing dan PMBN 16% kita alhamdulillah tercapai. Kemudian meningkatnya penyerapan tenaga kerja jumlah investor berskala nasional kita juga tercapai. Kemudian untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja, alhamdulillah sakit kita di DPMPTSP masuk di kategori A. Next. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung untuk kualitas pelayanan perizinan yaitu perizinan terpadu di MPP. Ini tahun 2025 Bapak Ibu sekalian, jumlah tenan adalah 38 tenan, kemudian jumlah pengunjung tenannya sebesar 36.000. Pengunjung sampai dengan 2005 5.000 dan menerbitkan 6.000 izin. Ini pelaksanaan MPP yang di mana pada saat ini kita melaksanakan rapat, di depan kita ada pelayanan terpadu. Next. Ya, kemudian Monef NPP, ini untuk Monef NPP difungsikan untuk mengukur capaian kinerja. Kemudian penyelenggaraan FPP mengevaluasi penyelenggaraan MPP dari berbagai aspek, merumuskan langkah tindakan perbaikan, menyusun langkah-langkah terobosan. Kemudian Monef PTSP mengevaluasi pelaksanaan proses perizinan yang dilaksanakan. Ada yang salah enggak? Pokoknya beda ya. Jadi saya tadi ngomong nggak sama dengan itu. Pede banget saya, karena nggak lihat belakang.
Oke, lanjut Mbak, mengingat waktu, lanjut aja. Yang penting substansinya sama. Sampai di mana tadi? Oke, kegiatan pendukung SOP ini masih di tahun 2025 ya Bapak Ibu sekalian. Kegiatan pendukung berupa review SOP perizinan penjaminan mutu dan layanan perizinan anti korupsi. Penyusunan SOP ini teknis dilakukan terhadap SOP dan SP, mendapatkan saran dan masukan dari stakeholder terkait. Penyampaian tahun 2025. Kemudian yang penjamin mutu melalui ISO sertifikat 2021 yang telah dilakukan tahun 2011. Next. Mbak coba di close dulu Mbak, aku kok bingung jadinya ini alurnya gimana ya? Coba diulang dari tadi, malah bingung sendiri aku. Ya udah di oke ya, ini sekarang kualitas ini, kemudian next pelayanan jemput bola ini. Pelayanan jemput bola dari pelayanan keliling di pasar-pasar tradisional untuk membantu para pedagang dan pelaku usaha perizinan, dan jumlah usaha yang dikeluarkan 41 NIB, dan layanan jemput keren 228 NIB. Next. Ini tahun 2025 kita sekilas aja. Next, lanjut lagi. Next, perizinan berusaha, pemantauan, komitmen, dan pemberian intensif kita juga sudah melaksanakan di tahun 2025. Next. Kemudian layanan konsultasi dan pengaduan ini juga di 2025 kita laksanakan, sampai 2026 juga kita sudah laksanakan. Ada kontak centernya, kemudian jumlah konsultasi di tahun tersebut adalah 3.467. Kemudian untuk 2026 sampai dengan saat ini sudah ada 6 pengaduan. Next. Kemudian kegiatan pendukung meningkatnya pelayanan perizinan yang lain, yaitu pengelolaan data, pemanfaatan data informasi perizinan dan perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, melaksanakan pendataan geospasial dan yang lain, sampai dengan update sistem informasi yang digunakan untuk mendukung kinerja. Next. Kemudian ada inovasi-inovasi Bapak Ibu sekalian yang sudah kita laksanakan. Ini pelayanan keliling aplikasi Simpadu atau OSS yang link ASOI, singkat yang link ASOI. Inovasi ini implementasi dari 2019 dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari perizinan berusaha dan berusaha dengan target meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat untuk pengurusan izin usaha. Next. Kemudian ada juga Sisukma, ini inovasi untuk mengetahui indikator kepuasan masyarakat. Next. Kemudian ada Jempol Keren, ini inovasi kita melaksanakan pengunjungan atau pemberian layanan ke lokasi kepada kelompok-kelompok yang rentan. Next. Kemudian ada Nasi Gurih Nan, inovasi dikembangkan untuk perizinan berusaha yang bertanya berkonsultasi berkaitan dengan atau menggunakan interaksi dengan website dan WhatsApp. Next. Bapak Ibu sekalian, kegiatan selanjutnya dalam pendukung peningkatan investasi, UMK dan UMB, fasilitas kemitraan juga kita laksanakan di tahun 2025 dengan melaksanakan MOU dengan Trio Plaza ini yang UMB, kemudian yang UMK ada Ajeng, Sari Ajeng, dan yang lain-lain. Next. Kemudian untuk penyusunan kajian potensi investasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi pada calon investor. Kemudian tahun 2025 kita ada kajian potensi untuk wilayah Magelang Selatan, baru Magelang Selatan di 2025. Next. Kemudian kegiatan pendukung peningkatan investasi, promosi penanaman modal, yaitu penyusunan profil investasi yang digunakan untuk bahan promosi, dan adanya sosialisasi untuk mendukung Z Hub dengan peserta dari anak-anak
SMA, SMK di Magelang dan kita laksanakan di Taman Kiai Langgeng pada tahun 2025. Next. Kemudian promosi penanaman modal yang selanjutnya adalah pameran investasi, kemudian pengikutan acara CGIBF, dan yang terakhir adalah memfasilitasi atau fasilitas LOE untuk memastikan permintaan adanya peminatan investor ke Kota Magelang untuk melakukan perizinan. Kemudian next. Kepeminatan investasi di 2025 ada 13 kepeminatan dengan LOE dan berupa investasinya berupa real estate, rumah kos, pergudangan, toko kelontong, minimarket, ada juga rumah sakit dan bengkel. Next. Kegiatan mendukung pengawasan penanaman modal dilaksanakan pelaku usaha. Penanaman modal sesuai dengan PKBM antara lain melaksanakan laporan LKPM, kemudian melaksanakan kemitraan yang tadi kami sampaikan, kita sudah ada MOU dengan beberapa pengusaha, kemudian melaksanakan CSR dan juga melengkapi persyaratan perizinan berusaha. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah pendukung kegiatan investasi yang kelima atau pembimbingan teknis pada pelaku usaha, di mana dalam bimbingan ini kami melakukan pembinaan kepada penanaman modal yang harus melakukan kegiatan penanaman modal atau pelaporan penanaman modal itu LKPM yang dilakukan setiap bulan untuk usaha besar dan semester untuk usaha kecil. Untuk inovasi yang kita lakukan di dalam pendukung peningkatan investasi adalah klinik pelaporan kegiatan penanaman modal atau KLIK. Ini inovasi ini tahun 2019 juga dimulai dan bertujuan untuk memfasilitasi pengusaha atau melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal melalui pendampingan sosial. Next. Kemudian kegiatan inovasi yang lainnya yaitu inovasi potensi daerah atau SIPOID. Ini berkaitan dengan investasi yang aplikasi investasi dilakukan penyempurnaan, yaitu SIPOID. Sistem informasi ini dibangun untuk memberikan informasi tentang kebijakan penanaman modal dan promosi investasi di Kota Magelang. Kemudian kegiatan inovasi selanjutnya adalah Sigumilang, di mana Sigumilang adalah suatu aplikasi untuk memberikan peluang pada pengusaha non tinggi, non besar yang untuk melakukan pelaporan LKPM atau yang non kelas menengah besar, yaitu non kelas kecil maupun kelas mikro. Untuk memberikan investasi di Kota Magelang, kita berikan fasilitasi berupa aplikasi Sigumilang. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi yang kami sampaikan adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan kami pada tahun 2025. Kemudian kami akan menyampaikan rencana kerja kami di tahun 2027 yang mendukung misi kelima, yaitu meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing, mendukung sasaran meningkatnya kontribusi PDB sektor perdagangan dan jasa melalui persentase peningkatan investasi. Program prioritas Wali Kota, yang pertama sahabat usaha, yang kedua adalah berdikari, disabilitas, kemudian yang ketiga adalah perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman sejahtera, yang terakhir adalah ZH. Tujuan dan sasaran dari DPMPTSP tujuannya adalah meningkatkan realisasi investasi. Indikatornya adalah pertumbuhan realisasi investasi. Target dalam tahun 2027 1% atau setara sebesar 293.400.854 rupiah. Sasarannya meningkatnya jumlah investor
Kemudian indikatornya pertumbuhan investor PMA dan PMBN, dan target yang kami terima atau target yang ditetapkan kepada kami adalah setara 1% atau 3.087 pelaku usaha. Artinya di tahun 2027 besok kami harus bisa meningkatkan target investasi sebesar 264 sekian miliar, dan juga kami juga harus mengembangkan atau memfasilitasi pelaku usaha di Kota Magelang sehingga sebanyak 3.087. Next. Pada tahun 2027 besok sama dengan tahun 2025 yang tadi saya sampaikan, dan tahun 2026 BPMPTSP mempunyai 5 program. Yang pertama program pengendalian iklim dan penanaman modal, kemudian program promosi penanaman modal, kemudian program pelayanan penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kemudian yang kelima adalah program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Yang pertama program pengembangan iklim penanaman modal. Outcome-nya adalah terwujudnya realisasi investasi pada tahun N dengan indikator realisasi total target investasi target 100%. Rencana kegiatan pendukung penyampaian target fasilitasi kemitraan usaha kecil dan usaha besar. Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung UMK agar dapat bekerja sama dengan UMB, sehingga para pengusaha dari UMK dapat bergabung. Next. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah program pengembangan iklim berupa penyusunan kajian potensi investasi sektor teknologi dan industri. Penyusunan kajian potensi investasi dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada calon investor terkait nilai investasi, peruntukan yang sesuai payback period dan lain-lain, sehingga memudahkan para investor untuk mengambil keputusan. Next. Yang ketiga, program pengembangan iklim SDM, kegiatannya adalah penyusunan raperda perizinan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2005. Penyusunan raperda perizinan ini sebagai tindak lanjut adanya regulasi baru dari pemerintah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah. Yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf bahwa ada keterlambatan pelayanan dalam target kami tidak tercapai. Salah satunya adalah karena adanya aturan-aturan baru yang dikeluarkan diakomodir dalam PP 28 ini, sehingga kami akan melangsungkan atau mengusulkan untuk diadakannya peraturan daerah yang bisa menyelaraskan dengan aturan dari investor di Kota Magelang. Persentasenya investor yang berinvestasi target 100%. Penyusunan profil pameran, ini untuk menyusun profil pameran agar investor juga berminat di Kota Magelang. Kemudian program promosi PM selanjutnya adalah publikasi. Ini mungkin Bapak Ibu juga sering lihat di baliho-baliho kami menempatkan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita harus berdiri sejenak. Izin kami lanjutkan. Jadi untuk program promosi PM selanjutnya publikasi media online dan offline ini sudah kita lakukan juga. Selama ini sudah kita laksanakan. Di situ juga ada dari rekan-rekan media kita hadirkan. Mungkin nanti bisa memberikan masukan saran apa sih kiat yang paling bagus untuk kita bisa mengundang investor
dengan program media online maupun offline ini. Selanjutnya untuk program pameran investasi tahun 2025 kita laksanakan di Jogja, 2026 off ya Mbak ya, atau ternyata di Bandung ada ya. Dan untuk 2027 ya, lokasinya belum ada. Cuma perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, beberapa waktu yang lalu saya juga jalan-jalan ke Jogja. Ternyata ketika di salah satu pusat perbelanjaan itu ada pameran investasi dari Malaysia, rumah sakit Malaysia, dan ternyata setelah ada kegiatan itu banyak sekali yang melaksanakan kunjungan ke Malaysia tersebut. Artinya sebenarnya untuk pameran investasi promosi ini juga sangat-sangat mempunyai daya tarik yang kuat untuk menarik investor ke Kota Magelang. Kemudian selanjutnya kita juga mengikuti Central Java Investment Forum yang dilaksanakan di DPMTSP Provinsi Jawa Tengah. Tahun kemarin juga coba kita ikut kegiatan ini dan difasilitasi oleh DPMTSP Provinsi Jawa Tengah untuk dicarikan investor baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, program selanjutnya itu fasilitasi peminatan investasi yang untuk dapat segera direalisasikan. Ini tahun 2025 juga kita laksanakan, 2026 juga kita laksanakan, dan di 2027 nanti kita juga akan merencanakan kegiatan ini. Next. Kemudian selanjutnya sosialisasi investasi kepada anak-anak di tahun 2027 ini kita laksanakan untuk anak-anak yang mahasiswa. Di tahun 2025 kemarin kita laksanakan di anak-anak usia dini, karena ini adalah salah satu mengakomodir dari FGD anak. Waktu itu sempat muncul untuk dilaksanakannya sosialisasi tentang investasi kepada anak. Tapi mungkin ini jangka panjangnya bagus, tapi jangka pendeknya kurang mengena. Nah, yang tahun 2027 besok kami coba merencanakan langsung kepada adik-adik kita mahasiswa, yang kami berharap mereka sambil masih kuliah juga pasti sudah bisa sebagai investor. Ataupun saya yakin rekan-rekan ini ada akademisi juga yang hadir di sini. Alhamdulillah dengan adanya mereka kita gandeng, yang harapannya akan bisa memberikan jalan atau jembatan kepada investor-investor luar yang mungkin akan susah apabila dari kami sendiri yang menariknya ke Kota Magelang. Selanjutnya, program selanjutnya yaitu pembuatan video review. Kita sudah ada video investigasi investasi tahun 2021, sudah sangat ketinggalan banget. Sekarang sudah banyak banget perkembangannya di Kota Magelang. Tentunya perkembangan ini juga selalu didukung oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga di tahun 2027 besok sudah mungkin ini 6 tahun harus kita perbarui lagi untuk video investasi yang kita harapkan nanti tidak hanya kita sebarkan di Indonesia tapi juga sampai di ranah internasional. Selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya yaitu bimbingan teknis pelaku usaha atau LKMPM dan OS Orba. Bimbingan teknis ini membantu pelaku usaha untuk melakukan laporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan bagi usaha yang menengah besar dan semester untuk yang menengah kecil. Kemudian pengawasan penanaman modal dilaksanakan dengan kita langsung pada lokasi pelaku usaha, di mana kita harapkan para pelaku usaha atau penanam modal ini juga akan memberikan layanan melaksanakan LKPM, kemudian juga melaksanakan kemitraan bagi pengusaha besar, kemudian melaksanakan CSR juga. Next. Kemudian program pengendalian pelaksanaan PM atau klinik LKPM di kelurahan-kelurahan tahun 2026 ini sudah kita mulai, dan alhamdulillah dari LPM di sini kita juga undang. Alhamdulillah kita banyak dibantu oleh para LPM dan dari kelurahan
sehingga para klinik LHPM ini berjalan di kelurahan-kelurahan. Selanjutnya untuk program pengendalian PM tanaman modal selanjutnya yaitu fasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha untuk membantu pelaku usaha merealisasikan usahanya apabila dalam pelakuan usaha melalui kendala. Saya berikan contoh misalnya ya, salah satu produk makanan yang kebetulan harus melaksanakan atau sertifikasi halal gitu. Nah, kemudian berbenturan dengan aturan atau berbenturan dengan perizinan atau berbenturan hal yang lain. Nah, kita fasilitasi hal tersebut. Nah, ini kegiatan yang kita maksudkan di fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha ini. Kemudian yang selanjutnya program pelayanan PM yaitu pelayanan perizinan di mall, pelayanan terpadu. Bagaimana tadi kita sampaikan di MPP, konsep satu atap mengintegrasikan semua perizinan dan perizinan publik yang kita harapkan akan mempermudah, mempercepat dan transparansi dalam hal pelayanan perizinan. Next. Kemudian Monef ini dilaksanakan setiap semester. Di Monef ini tentunya ada hal-hal yang memang harus diselesaikan, harus dievaluasi, diperbaiki, dan juga mungkin ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan. Next. Kemudian untuk program PM selanjutnya dulu pelayanan keliling jemput bola kelompok rentan yang tadi saya sampaikan jempol keren. Ini kami melaksanakan perizinan, kami mendatangi para pelaku usaha. Next, selanjutnya program pelayanan review SOP dan SP perizinan berusaha dan non berusaha. Tentunya dalam FGD ini juga kami sangat mengharapkan konsep dari SOP dan SP dari Bapak Ibu yang hadir untuk mendapatkan saran dan masukan, sehingga dalam SOP di 2027 nanti apa yang menjadi keinginan dari Bapak Ibu sebagai stakeholder akan bisa kami pahami, karena dari SOP kami itulah dari panduan daripada sistem kerja kami. Next. Kemudian untuk pelayanan PM selanjutnya yaitu sertifikasi ISO 9001 di tahun 2015 dan 3007 001 di tahun 2016 ini ya. Di kita terakhir kita dapatkan di tahun 2024, sehingga di tahun 2027 kita harus melaksanakan kegiatan ISO itu sendiri untuk menjamin bahwa institusi kami, pelayanan kami betul-betul terbebas dari gratifikasi dan juga korupsi. Next, selanjutnya program penanaman PM selanjutnya adalah sosialisasi perizinan berusaha dan non perizinan. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perizinan di mall pelayanan publik maupun perizinan yang dilayani oleh BPM PTSP. Next. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan pemantauan pelaku usaha yang belum melengkapi persyaratan. Pemantauan ini untuk pemenuhan komitmen dilaksanakan untuk memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan perizinan berusaha yang juga belum terlengkapi. Metode yang digunakan melalui rapat koordinasi dan dinas terkait dan survei di lapangan. Jadi kita bukan berarti mau mencari pengusaha yang tidak melengkapi perizinannya, tapi bagaimana kita memfasilitasi apabila ada kendala dalam para pengusaha ini untuk mendapatkan perizinannya. Next, selanjutnya pelayanan konsultasi pengaduan, kita juga ada Monggo Lapor, kemudian ada kontak di WA maupun telepon, kemudian datang ke MPP kami juga ada kontak pengaduan, ada juga ruang pengaduan kami siapkan. Dan selama ini juga sudah alhamdulillah bahkan di tahun 2025 ini ada sejumlah 3.600 yang melaksanakan pengaduan baik secara telepon maupun hadir ke mall pelayanan publik. Selanjutnya untuk pelayanan insentif penanaman modal dan kemudahan dalam penanaman modal. Untuk pemberian insentif ini menjaga iklim investasi agar terjadi kemudahan, baik nanti berupa pemberian bantuan. Di sini ada Bank Jateng juga hadir, matur nuwun. Nanti juga bisa menjadi supporting untuk pemberian intensif para pengusaha.
juga bisa berupa keringanan beban pajak, keringanan beban retribusi, juga bisa keringanan atau kemudahan fasilitas yang lain. Nah, ini insentif yang kita masukkan di sana. Tentunya dalam hal ini tidak serta-merta langsung diberikan, namun ada kajian atau telaah daripada tim. Selanjutnya kami sampaikan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu pengelolaan data perizinan penanaman modal melalui aplikasi Sirekap, di mana untuk pelaksanaan ini pendataan geospasial data perizinan, kemudian reklame, kemudian sebaran reklame, dan juga kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan perizinan. Dan pengelolaan data penting karena pelaksanaan perizinan berbasis aplikasi merupakan mandat dari pemerintah pusat yang perlu direkapitulasi setiap bulannya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pemberian jaringan aplikasi Sipoint dan pengadaan NAS server untuk memudahkan backup data, memastikan jaringan internet dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan karena semua aplikasi berbasis online. Kemudian publikasi data dan juga informasi perizinan dan juga penanaman modal melalui media sosial, website masyarakat, dan juga memanfaatkan data informasi dari tahun ke tahun. Kami selalu upgrade data dan juga upgrade informasi untuk mendukung kegiatan kinerja kami dalam melayani masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya apa yang kami sampaikan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan kami di tahun 2027 tentunya akan bisa tercapai dengan masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami nanti mengharapkan sekali lagi masukan, saran ataupun kritikan kepada kami tentang apa yang sudah kami laksanakan, dan lebih fokusnya adalah tentang apa yang kami rencanakan di tahun 2027 nanti. Tentunya demikian bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami rencanakan ini diberikan kemudahan dan juga diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Bapak Ibu Kepala Dinas yang sudah menyampaikan paparannya pada siang hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Beli emas di pasar rakyat. Meski sedikit lemas, tapi tetap semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita mendengarkan paparan dari Bapak Kepala DPRD KSP Kota Magelang, tiba saatnya kita untuk melakukan diskusi, dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan tanggapannya, baik berupa saran, masukan, pertanyaan, bahkan mungkin kritik ya Pak D. Monggo kami persilahkan. Untuk sesi ini mungkin kita akan bagi dalam 2 termin. Untuk termin yang pertama kita akan beri kesempatan kepada 3 orang terlebih dahulu. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Monggo Bapak. J. Sudah ada 3 orang. Baik, terima kasih. Selamat pagi ketemu lagi kita. Baik Pak Chandra, masukkan aja. Kebetulan kan saya juga sebagai pembina UMKM sehati ya. Yang tadi di paparan ada tadi sudah masuk kerjasama kemitraan dengan Rio Plaza, dengan Gardena, dan juga dengan Lesam itu tadi. Terima kasih Pak Chandra. Masukan dari saya yang pertama untuk UMKM, mungkin juga selain yang sehati juga yang lainnya kita juga punya banyak sekali UMKM. Apakah memungkinkan untuk kerjasama kemitraan dengan usaha menengah besar tetapi yang di luar kota Magelang, misalnya bisa masuk ke Jogja, ke Solo, seperti itu. Bahkan mungkin bisa juga yang lainnya. Kemudian yang kedua Pak Chandra juga ya, kebetulan saya juga pembina daripada Paguyuban Center Kuliner. Terima kasih juga Pak Chandra.
Kemarin pelayanan NIB kami dilayani, yaitu petugas dari DPRPTSP Kota Magelang datang ke shelter. Ada beberapa shelter binaan saya, ada 25 shelter, sudah banyak yang menerima NIB dan mereka datang. Dan bahkan mereka juga membuat LKPM. Jadi sudah jemput bola, sudah beberapa, karena sekarang memang selain tanda usaha TDU dari DPPKUM juga harus ada NIB ya Pak Chandra ya, itu sudah masuk. Mudah-mudahan bisa digiatkan lagi, karena dari 25 shelter pasti ada yang belum dapat. Kemudian Pak Chandra tadi menyikapi tentang lamanya waktu perizinan ya, memang sekarang kan perkembangan ya, persyaratannya itu menambah gitu, sedangkan urusan kita hanya lewat OSS ya. Nah, saya mohon adanya terobosan dari DPRPTSP Kota Magelang. Misalnya kita pengusaha ngurus izin lewat OSS pasti, ya di situ ternyata persyaratannya itu ada tambahan, dan itu membutuhkan waktu karena kita harus melengkapi. Nah, apakah lebih eloknya kita itu bisa diberikan katakanlah surat keterangan dari DPRPTSP Kota Magelang bahwa perusahaan ini sudah melakukan proses perpanjangan izin ini melalui OSS di DPRPTSP Kota Magelang, seperti itu. Ini contoh saja, baru saja aku dapat informasi adanya perpanjangan izin pemanfaatan air. Mungkin bagi Bapak Ibu yang usahanya mempergunakan sumur, baik sumur gali maupun sumur artitis, sumur bor, itu harus berizin. Nah, izin itu sekarang ada amnesti bahwa hanya diberikan sampai dengan akhir Maret ini. Ini kan dari pusat aturannya kan cukup mepet. Nah, Lebaran 31 Maret diberikan amnesti. Kalau enggak perizinan nanti mungkin ditambah lagi syaratnya apa. Dan ditambah lagi bahwa nanti kalau setelah 31 Maret aparat penegak hukum akan turun. Ini informasi saya terima dari Badan Pimpinan Daerah PHRI Jawa Tengah. Kebetulan saya sebagai Ketua PHRI Kota Magelang. Jadi menyikapi ini kan tidak bisa serta-merta seperti itu. Mesti harus ada sosialisasi. Sosialisasi pun juga harus butuh waktu. Kenapa? Karena pada waktu COVID itu kita sudah tidak bisa terus izin. Terkendala kita. Izin saya itu terakhir 2015, berlaku 4 tahun. 2019 pas COVID meledak. 2019, 2020, 2021 kan bisa bergerak kita. Ya mungkin kesibukan kita lupa ya misalnya. Nah habis mengurusi COVID aja kita sudah dunia sudah hancur lebur seperti itu. Tahu-tahu ini ada amnesti izin pemanfaatan air harus segera diperpanjang sampai dengan akhir Maret. Padahal persyaratannya ternyata juga ada tambahan-tambahan di sana. Lebih dari 31 Maret APH aparat penegak hukum akan turun. Ya saya hadapi biasa. Aku orang Abusi Negoro. Kita di sini pengusaha orang Abusi Negoro itu masalah izin sumur. Hotel wisata punya izin, punya. Bayar pajak air tanah, bayar saya. Bahkan izin pemborannya ada. Expired. Seperti itulah yang terjadi Pak Chandra. Ini saya tadi baru saja dipanggil Mbak Silvi dari DPRPTSP Provinsi. Baik Pak Edi, ternyata ada tambahan syaratnya. Ada yang namanya poligon, ada yang namanya minta neraca, dan bermacam-macam. Yang tadinya tidak ada. Nah ini kan menjadi waktu bagi kita untuk menambah persyaratan. Ini informasi ya bagi Bapak Ibu yang usahanya mempunyai sumur, baik sumur artitis maupun sumur gali.
ini harus berizin dan harus ada meterannya, bayar pajak. Ini betul-betul saya informasikan betul. Ini kami mau, apakah bisa ada terobosan dari DPRD PSP Kota Magelang untuk membantu kita para pengusaha, karena kita ini bukan DPO ya. Saya ini pengusaha, izinnya kalau wis mati. Makanya ya kena COVID dan lain-lain. Bayar pajak bayar, mau kita tak kabeh. Tapi ya nanti kalau sampai 31 Maret memang APH aturan akan saya hadapi. Dan katanya sanksinya penjara. Kenapa lagi? Coba, sanksinya penjara. Ini informasi dari BPD yang saya terima ini hari ini. Di Riau sudah ada Pak, yang potensi masuk penjara, pengusaha hotel masuk penjara di Borgol. Ini mergo ora ngurus izin sumur, pemanfaatan air. Nah ini kami mohon Pak Chandra, tolong dibantu ada terobosan paling tidak bagi teman-teman pengusaha, pelaku usaha yang hadir di sini, yang nanti ngurus izin sumur sampai ke DPR DTSP kota dulu lah paling tidak. Ada surat keterangan paling tidak dari DPR DTSP Kota Magelang bahwa Bapak A, pengusaha rumah makan, pengusaha bukan hanya hotel ya, ini yang saya sampaikan semua usaha ya rumah sakit, warung, toko, kelontong yang membantu semua sudah dalam rangka proses pengurusan izin baik itu baru maupun perpanjangan. Sehingga paling tidak itu sebagai bekal kita bahwa kita sudah ngurus, cuma ada tambahan. Di sini ada tambahan di sini. Saya besok mau ke DPR DTSP provinsi lagi, tetapi ada tambahan persyaratan yang harus saya siapkan yang dulu tidak ada. Sertifikat tanah, denah bangunan, IMB, poligon, peta hotel, neraca dan lain-lain. Nah ini kan kita kejar-kejaran waktu. Minggu depan sudah naik betul ya. Lebaran kemudian kan kantor tutup. Akhirnya selesai 31 Maret. Apa yang turun juga tak hadapi. Memang nasib saya harus seperti masuk penjara tak hadapi. Ini perlombaan. Nah ini kan sesuatu yang ironi harusnya. Ya ini memang dari pusat. Semua mengatakan oke pusat. Memang ini peraturan. Dan ini terjadi betul. Ini informasi saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu tidak tahu hal ini. Tidak tahu pasti. Dan usaha Bapak Ibu ada yang pakai sumur enggak? Pasti ada. Entah itu toko, dunia industri, pariwisata, usaha salon, semua usaha ini, bukan hanya hotel. Makanya saya menyuarakan untuk semua yang hadir di sini. Ini ya sosialisasi ya. Tapi kalau amnesti cuma sampai akhir Maret ya berarti yang sudah habis waktunya. Sudah kejar-kejaran. Ayo harus tak ada. Nah ini Pak Chandra, kondisi seperti ini tolong bisa disikapi untuk DPRD DCP Kota Magelang itu bisa memberikan terobosan bahwa untuk membantu dunia investasi di Kota Magelang juga membantu UMKM juga supaya bisakah diterbitkan surat keterangan bahwa misalnya hotel wisata, karena kan bicara DPR DTSP kami sudah masuk ngurus, sedang dalam proses pengurusan perpanjangan izin pemanfaatan air yang bermasalah. Aku tidak nyolong listrik, yang listrik lain ceritanya. Ini banyu sumur. Saya dulu juga menggali biayanya 100 juta, dan saya juga bayar. Ada meterannya ada. Nah, ini Bapak Ibu ini saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu. Ini saya sampaikan. Itu saja dari saya Pak Chandra. Yang kemudian juga Pak Chandra yang lainnya mungkin untuk teman-teman daripada shelter ini ya, mempunyai 25 shelter yang mereka butuhkan selain NIB juga sebenarnya tentang layak sehat. Tapi ini sebenarnya wilayahnya Depkes, akan tetapi katanya informasinya layak sehat sekarang juga bisa diurus lewat DPR DTSP
Kota Magelang. Nah, bila bisa alangkah eloknya nanti dari teman-teman DPRD Kota Magelang selain membantu NIB juga sekalian, karena di dalam NIB juga nanti ada format lain sehat bagi para pelaku shelter kuliner yang tersebar di 25 shelter binaan saya, dan mudah-mudahan kalau itu terjadi maka kita punya slogan, ayo ke Magelang, mampirlah ke Kota Magelang bebas bakteri. Dan puji Tuhan selama ini belum ada ya kasus keracunan dan lain sebagainya. Kemudian untuk investasi Pak Chandra, kita tahu di shopping itu sekarang sudah kosong, dan tolong ditindaklanjuti. Waktu itu saya ikut rapat di Hotel Atria, pemenang investornya adalah PT Pembangunan Borobudur Jaya PBJ. Nilai investasinya 110 miliar. Cuma informasi yang masuk ke saya yaitu tarik-tarian masalah waktu Pak Chandra. PBJ meminta 60 tahun, sedangkan pemerintah memberikan 40 tahun. Nah tolong hari ini mungkin bisa ditindaklanjuti lagi. Man itu bekas shopping akhirnya nanti lama-lama juga mangkrak. Seperti itu. Dari saya itu aja di rumah saya. Terima kasih Pak Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Edi untuk tanggapannya, saran masukannya. Akan langsung ditanggapi atau kita berikan kesempatan untuk yang akan bertanya selanjutnya, Pak Chandra? Saya kan dari moderator. Karena ini sepertinya tadi ada banyak poin sih Pak, ada beberapa poin, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu sih Bapak. Baik, Pak Edi, makasih banget Pak Edi. Ini kalau sampaikan jenengan ini sebagai pahlawan Kota Magelang ini, berjuang. Betul, karena di segala aspek saya kenal beliau sebagai BHRI yang ternyata kuliner juga, UMKM juga istimewa. Betul beliau mengabdi Pak di Kota Magelang. Tanganlah buat Pak Edi. Yang pertama adalah hal yang mungkin kami tanggapi tentang apa yang Bapak harapkan dan inginkan berkaitan dengan kami melaksanakan kegiatan pendampingan atau ke lapangan di shelter-shelter atau kuliner center. Ada sedikit masukan buku sekalian layak sehatnya, nanti kami akan usahakan Pak Edi barangkali bisa ya Bu Vivi ya, bisa ya Bu Vivi itu ya, kalau cuma tambahan itu kan. Nah, nanti koordinasikan lah dengan dinas. Ada kan dinas kesehatan yang hadir nggak? Oh ya Ibu, ya mungkin nanti bisa kita berpadu ya, kolaborasi. Kemudian berkaitan dengan hal yang kedua, investasi shopping, jadi sudah merencanakan Pak di tahun ini ya Bu ya, kita mulainya shopping dan juga di beberapa tempat yang menjadi aset pemerintah Kota Magelang yang sudah bisa di pihak ketigakan untuk dikerjasamakan. Namun ada informasi tadi yang mungkin nanti Bu Edi bisa mengerti yang ketiga berkaitan dengan saya ikut prihatin Pak Edi dengan kondisi itu, bukan hanya dengan tapi hampir semua rekan-rekan yang berinvestasi berusaha di Kota Magelang khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia mempunyai perlakuan yang sama. Tadi ada harapan gimana sih kalau misalnya dalam proses perizinan diberikan surat keterangan dulu. Nanti akan kami kaji dulu Pak, kami nggak bisa masuk sekarang. Tapi pada prinsipnya adalah kami mau memberikan pelayanan yang terbaik dan termudah. Sepanjang itu tidak melanggar dan sepanjang juga tidak merugikan negara dan juga orang lain. Saya pikir kalau sudah biasa menggunakan air, ini kalau logika saya ya Pak ya, sudah biasa menggunakan air, sudah bayar pajak dan tidak pernah berselisih dengan tetangga atau yang lain, ya sampai ngapain untuk bersulit kan gitu ya. Kecuali kalau Bapak melakukan usaha yang baru. Nah, ini kami tidak bisa mengeluarkan surat keterangan pasti. Karena ada hal-hal yang memang harus dikaji di sana. Tapi kalau sudah berjalan, tapi kira ada yang mungkin bisa dikerjasamai. Nanti kami buka dulu dengan tim kami Bapak, agar kami juga tidak melakukan kesalahan dalam hal kami memberikan kebijakan.
Prinsipnya kami akan mensupport sepenuhnya dalam kemudahan perizinan. Untuk investasi monggo Bu Eti bisa ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya di pagi siang hari ini kita masih bisa berkumpul, masih kita saling bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Baik, menambahi apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Chandra terkait pertanyaan dari Pak Edi Hamdani yang selalu sabar dengan kami. Pak Edi mah kebalik Pak Edi. Pak Edi yang selalu setiap tahun Pak Chandra beliau memberikan arahan bimbingan sebagai bahan kami untuk melakukan kegiatan yang tentunya kegiatan yang kita hasilkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelaku usaha. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan Pak Edi, tentunya kami berusaha menjawab terkait dengan apa yang menjadi tugas kami. Karena di DPMPTSP ini ada 2 bidang Pak yang pemisahan dari tugas. Yang pertama terkait penanaman modal. Di dalamnya penanaman modal tentunya ada beberapa kegiatan termasuk pengembangan investasi, kemitraan, kemudian penyusunan regulasi, kemudian pengawasan perizinan. Kemudian di bidang yang lain tentunya di bidang perizinan non perizinan ini ada sendiri dengan adanya MPP. Ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah sesuai dengan apa yang diwajibkan dari Kementerian BKPM bahwa masing-masing daerah itu harus mempunyai mall pelayanan publik, yang tentunya mall pelayanan publik ini tujuannya jelas-jelas itu sangat bagus sekali, yaitu untuk mempermudah pelayanan bagi perusahaan, untuk investor, bahkan untuk masyarakat. Karena di MPP ini seperti tadi yang disampaikan kurang lebih ada 84 tenan yang ada yang bergabung maksudnya dengan MPP, dan harapannya nanti pelayanannya ini lebih simpel, lebih efisien dan tentunya efektif. Cuman memang pelaksanaan MPP sendiri banyak sekali kendala nanti karena memang prosesnya itu kami sebagai pelaksana di daerah ini kan yang berhadapan langsung dengan pelaku usaha maupun masyarakat, di mana kadang peraturan yang dibuat di atas itu belum tentu bisa atau cocok dilaksanakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Nah ini sebenarnya kami yang selalu dibenturkan istilahnya seperti itu Pak Edi. Jadi ya mungkin kita sama-sama bisa memahami dulu pertama bagaimana itu aturan yang berjalan, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana solusinya yang bisa kita usulkan atau kita fasilitasi. Kalaupun nanti tidak bisa kita fasilitasi intern, tentunya kita ada kegiatan tadi yang disampaikan oleh Bapak Chandra terkait pemberian fasilitasi penyelesaian permasalahan hambatan. Ini nanti bisa kita manfaatkan ruang itu. Otomatis apa yang tidak bisa kita selesaikan apabila itu harus melibatkan instansi vertikal seperti mungkin dari DLH provinsi, kemudian dari BKPM ataupun BKPM sendiri ataupun dari pertanahan, ini bisa kita hadirkan dalam forum fasilitasi tersebut. Dan harapannya dengan permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan intern, harapannya dengan kewenangan yang ada di masing-masing kegiatan itu dapat menemukan titik temu seperti itu. Kemudian kembali tadi terkait kemitraan Pak Edi, matur nuwun Pak Edi, sesuai dengan Perka BKPM nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman tata cara kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, ada beberapa kemitraan yang sebenarnya bisa dilakukan di daerah. Kemitraan ini sebenarnya wajib bagi pelaku usaha itu yang besar. Ya, karena pelaku usaha yang kecil panjenengan mungkin sudah sendiri seperti produk-produk UMKM. Nah, ini mereka banyak sekali mengalami kesulitan, terutama selain dari modal, terutama terkait pemasarannya. Nah, ini kami sebenarnya dulu kurang lebih 4-5 tahun yang lalu ini juga sudah
melakukan kemitraan promosi secara online. Jadi kami membantu dari pelaku usaha untuk memasarkan usahanya secara online, baik itu secara Shopee, baik itu secara Bukalapak atau Lazada. Karena banyak dari pelaku usaha ini yang belum mampu, ya istilahnya belum aware dengan adanya jejet yang ada. Mungkin mereka sudah mempunyai, tapi untuk membuat atau bagaimana cara memasarkan produk mereka agar lebih luas, itu mereka masih kesulitan. Dan untuk yang tahun 2025 kemarin, kemitraan kami melakukan dalam sistem inti plasma. Ini pemasaran khusus, kemitraan khusus untuk pemasaran saja. Bahwa kemitraan ini sebenarnya tidak hanya pemasaran saja, tapi juga penyediaan alat mesin, produksi, kemudian bahan-bahan baku yang lain, atau pakaian dinas ataupun pakaian kerja istilahnya yang di perusahaan-perusahaan atau di PT-PT yang besar ini bisa kami lakukan kemitraan. Dan kemitraan ini dimungkinkan sekali tidak hanya dilakukan di wilayah Kota Magelang. Kalau selama ini karena memang ini juga kegiatan yang 3-4 tahun baru berjalan, dan kami melihat sudah banyak sebenarnya yang teman-teman pelaku usaha ini siap bermitra. Cuman untuk konsistensi dari mereka sendiri yang belum bisa. Jadi ada beberapa syarat mungkin dari pelaku usaha besar ini kan beda-beda ya, setiap PT atau perusahaan itu mempunyai syarat kemitraan yang beda-beda, dan itu ada yang belum bisa terpenuhi. Mungkin harus 1 bulan harus 100 pak, ini harus dimasukkan, dan ini lagi terkendala oleh modal, pelaku usaha belum mampu. Nah, ini menjadi salah satu hambatan. Dan kedepannya harapannya kami juga akan istilahnya 2027 kalau bisa kami mengusulkan kemitraan tidak di Kota Magelang, Pak Edi. Harapannya nanti bisa ke luar, ya mungkin agak dekat dulu ke Jogja atau ke Semarang. Harapannya sih mungkin bisa ya teman-teman, produk-produk UMKM kita bawa ke Bali mungkin ke Bali atau ke Krishna. Nah biar agar nama di Kota Magelang sendiri bisa bergaung sampai di luar Jawa Tengah seperti itu. Terima kasih masukannya Pak Edi untuk kemitraan akan kami tindak lanjuti, karena setelah FGD ini pasti kami akan membuat berita acara apa saja yang disampaikan panjenengan semua untuk kami laporkan ke Bapak Wali Kota ya, Bapak Wali Kota ataupun Bapak Sekretaris Daerah untuk menjadi fokus pemikiran kami semua. Kemudian yang kedua tadi terkait shopping center nih Pak Edi. Ya pada intinya untuk investasi itu sebenarnya khususnya untuk lahan pemerintah Kota Magelang Pak Edi. Kalau yang lahan sektor swasta mungkin kami bisa istilahnya memberikan fasilitasi dengan memasukkan lahan-lahan sektor swasta yang itu kelihatan masih mangkrak yang belum dipergunakan untuk kegiatan usaha. Ini bisa kami masukkan di dalam promosi kami, baik itu promosi secara langsung kami membuka tenan di luar daerah, ataupun promosi melalui media online, bisa melalui surat kabar atau melalui sistem kami yang tadi telah disampaikan, yaitu SIPOIN, Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah khusus Kota Magelang. Nanti kalau panjenengan buka SIPOIN, nanti di situ ada banyak informasi terkait investasi. Kalau DPM-PTSP nanti bukanya di web DPM-PTSP beda sendiri. Nah itu ada tertera lahan-lahan yang istilahnya siap untuk dipromosikan atau kami siap untuk membantu memfasilitasi. Karena ada beberapa lahan yang mungkin ada tulisannya disewakan, dijual, nah itu kan bisa kami bantu untuk promosinya. Kemudian terkait dengan shopping center, memang dari pimpinan istilahnya turut serta, istilahnya turut serta welcome kemudahan bagi pelaksanaan kegiatan investasi ini tidak hanya menjadi kegiatan dari DPM PTSP saja, karena investasi ini skupnya sangat luas.
di mana pengelolaannya sendiri itu tentunya menjadi kewenangan dari BPKAD. Beliau nanti yang apakah sertifikat itu sudah siap untuk ditawarkan kepada investor atau belum. Karena kami tugasnya di sini menawarkan, mempromosikan agar investor itu masuk ke Kota Magelang. Kalau investor masuk di Kota Magelang, otomatis apa? Anggaran APBD yang ada di kita itu safe. Jadi ngirit ya istilahnya, bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lain atau pendanaan yang mungkin pendanaannya masih kurang seperti itu. Dan informasi tadi yang telah disampaikan Pak Edi akan kami segera tindak lanjuti Pak Edi. Memang beberapa waktu yang lalu kami juga mendengar seperti itu, tapi memang kami perlu melakukan rapat koordinasi kembali untuk memastikan sejauh mana sebenarnya. Karena kami sebagai tugas kami mempromosikan, kalau yang dipromosikan sudah terjual, sebenarnya kan bukan menjadi ranah kami lagi. Ranah kami lagi nanti kalau proses perizinan. Bisa udah masuk, proses perizinan masuk lagi ke tempatnya. Seperti itu. Jadi nanti insya Allah kita kedepannya rapat bersama Pak Edi, otomatis dengan UPD yang terkait di BPKUM, karena dari BMPTE, dari BPKAD itu asetnya sudah diserahkan ke BPKUM. Kemudian dari BUPM jelas, nanti karena itu masih ada bangunannya Pak Edi, bangunannya itu nanti harus ada kajian dulu. Apakah bangunan itu masih layak untuk dipergunakan atau diambrukkan? Itu harus ada kajian yang pasti. Dan itu nanti kajian dari DPR. Nah, kalau sistemnya nanti juga bisa sistem tadi lelang juga bisa, ataupun sistem sewa. Karena kalau kita menggunakan sistem sewa mungkin lebih simpel nih istilahnya, berapa tak ini sewa. Kalau untuk lelang mungkin prosesnya agak lama, seperti alun-alun itu kan juga beberapa tahun berhenti karena memang ada COVID, pendanaannya dari inspektor berkurang. Kita juga berusaha mengerti dan tetap mendampingi sampai pelaksanaan sekarang sudah. Jadi memang butuh waktu yang tidak hanya 1-2 bulan, tapi sampai dengan lebih dari bertahun-tahun. Mungkin itu Pak Di yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Jadi demikian Pak Edi, tadi ada 5 poin pertanyaan dan saran juga yang sudah disampaikan dan juga sudah ditanggapi. Mungkin masih ada tanggapan lagi Pak Edi? Sampun cukup. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya monggo Bapak untuk bisa ini, monggo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Paguyuban Pedagang Pasar. Saya akan mengangkat tentang surat keterangan izin tempat usaha di pasar-pasar. Karena pasar kami itu pasar tradisional, dan kemarin dibangun menggunakan APBD, praktis pedagang tidak mengeluarkan uang untuk tempat usahanya. Tapi yang saya lihat dari DPMPTSP pun kurang ada jemput bola, kurang mengenal. Karena hanya pakai mobil datang ke pasar terus dasar tanpa ada sosialisasi kepada pedagang. Di pasar Jawinangun itu perkiraan kami pedagang itu ada 5.000 orang yang sudah masuk mendapatkan izin dari DPMPTSP itu belum ada 30%-nya. Yang lainnya bagaimana? Karena dari situ nanti akan berdampak juga kalau ditagih tentang restribusi pasar kan juga tidak akan bayar. Tapi umpama kewajiban DPMPTSP itu bisa masuk semua dan izin-izin itu diberikan kepada dinas perdagangan supaya aparat pasar atau kepala pasar bisa menarik distribusi itu. Seandainya tidak mau membayar, ya
cabutlah izin itu. Nah, dari hal yang kayak gitu kami mengusulkan supaya DPM PTSP itu berembuk dengan dinas perdagangan, dengan kepala pasar. Syukur-syukur dari pihak paguyuban diikutsertakan. Kami siap bantu untuk menunjukkan orang-orang yang belum mendapat itu. Karena dengan adanya pemberian izin itu secara gratis, nanti akan timbul kewajiban dari pedagang itu untuk membayar retribusi. Itu menjadikan income daerah asli yang selama ini harus digenjot. Memang di pasar itu 5 tahun ini menghadapi kelesuan yang sekali. Nah, disitulah kan terus nanti banyak tempat-tempat yang kosong. Pasar Rejowinangun itu umpama dimasuki dari pasar Gotong Royong masukkan ke pasar Rejowinangun masih bisa, Pak. Banyak yang kosong. Kami juga tahu. Waktu kita membagi dasaran itu, yang kosong itu sekitar asli ada 300. Itu yang jenisnya los. Belum yang tempat lesehan. Itu lebih banyak lagi. Maka dari itu, coba DPM PTSP membuat rencana atau koordinasi dengan dinas yang lain supaya itu bisa berjalan, supaya semua pedagang itu mendapatkan izin. Dan setelah mendapatkan izin sebagai hak, dia mesti akan memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah. Wujudnya restribusi. Monggo kami siap membantu dari paguyuban dari pasar. Ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya dengan Bapak siapa Pak? Bapak Nasir. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Chandra. Ya, betul nuwun Pak Nasruddin. Ini masukan yang sangat berarti sekali Mas buat kami, dan tentunya kami memang yang selama ini sudah melaksanakan kegiatan jemput bola jempol keren ke lokasi. Fasilitas ini memang ada kekurangan ya, karena memang kami menggunakan kendaraan yang selama ini kita standby. Ke depan masukan saran dari Bapak kita akan laksanakan dengan baik. Ini peluang buat kami untuk dapat meningkatkan jumlah perizinan para pengusaha atau pelaku usaha yang di Kota Magelang. Mungkin ngaten ya, Bu Vivi ada tambahan? Boleh, Bu Vivi. Kami terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kami ini sudah bersurat Pak ke DPP terkait dengan penjadwalan layanan jemput bola untuk kelompok rentan untuk pedagang pasar. Dan memang sebelum berlakunya PP 28 tahun 2025 itu sudah secara intens kami lakukan ke pasar Gotong Royong, kemudian pasar Jerinangun, pasar Kebonpolo, dan pasar Cacaban. Namun memang kemarin dengan adanya program Bapak Wali Kota terkait dengan sahabat usaha, nah ini animo pedagang untuk melakukan penerbitan NIB ini semakin meningkat. Jadi dahulu kalau kami datang ke pedagang pasar mau layanan jemput bola, banyak pedagang yang tidak mau dibuatkan NIB. NIB buat apa gitu. Tapi ada juga yang kesal yang akhirnya kemudian tak melayani. Nah, setelah adanya program dari Bapak Wali Kota terkait dengan sahabat usaha ini, animonya semakin banyak dan kebetulan ini ada perubahan regulasi PP 28 tahun 2025 terkait dengan bukti kepemilikan lahan atau tempat berdagang dari masyarakat ataupun pedagang pasar. Tentu harus kita lakukan. Halo, Bu Vivi. Satu Mas Adit. Oke, silakan.
sana. Sebenarnya di sana itu sebenarnya kan kurang komunikasi. Kalau masyarakat pasar itu rata-rata pendidikannya rendah, Pak. Jadinya tidak diparangi, yang terus dicepai, didekatkan. Kalau tidak ada interaksi itu, ya diam aja. Maka dari itu kami usulkan untuk berdiskusi sampai ke sana. Dan nanti minta dari kepala pasar untuk siapa yang belum mendapatkan, berilah itu tentang legalitas atas nama itu bisa dibicarakan. Toh ada kepala pasar, toh ada paguyuban pasar itu yang tahu persis. Karena waktu itu yang bagi itu adalah saya. Jadi tidak hanya dari SD sampai SMP yang wajib, tetapi juga dari jenjang TK atau PAUD. Di Kota Magelang ini ada 124 sekolah, yaitu TK. Lama di 2001 diharapkan dan sekarang sudah bergeser ke amdal. Ini kami tinggal membantu untuk mengumpulkan dokumen amdalnya ke proses amdalnya melalui sistem informasi. Dan harapannya nanti bisa segera, karena memang di tahun 2027 ini ada perpanjangan izin untuk penggunaan air bahan tanah. Dan kalau dulu di PP 5 tahun 2021, pelaku usaha yang walaupun itu belum terbit sertifikat standarnya bisa mengajukan PBUK-nya diterbitkan terlebih dahulu. Namun di PP 28 tahun 2025, PBUK hanya bisa diterbitkan ketika perizinan perusahaannya sudah terbit. Jadi ini terkait dengan regulasi yang ingin kami sampaikan di sini. Jadi perubahan regulasi PP 5 tahun 2021 ke PP 28 tahun 2025 ini memang banyak pelaku usaha yang kemudian berkeluh kesah, karena memang harus terbit izinnya dulu baru untuk perpanjangan umurnya. Demikian. Dan tadi disampaikan keterangan dalam proses, saya sampaikan dulu dan konsultasikan kepada provinsi izin dari pemilik aset. Namun sekarang di PP 28 tahun 2025 bagi pelaku usaha yang mengajukan usaha utamanya yang kami dari bulan November 2020 Semuanya yang sudah hadir di tempat ini, untuk antusiasmenya, untuk partisipasinya, untuk semua masukan, saran, kritik, dan semuanya sudah bersama-sama kita diskusikan pada siang hari ini. Banyak sekali yang kami dapatkan, dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk pelaksanaan program kerja DPM PTSP yang nanti muaranya adalah untuk kita kembalikan untuk pelayanan kepada masyarakat dan untuk kemajuan Kota Magelang. Untuk hasil diskusi kita pada siang hari ini nanti akan ditayangkan dalam berita, akan dituangkan dalam berita acara yang juga nanti akan ditayangkan di depan. Dan nantinya mohon untuk berkenan perwakilan-perwakilan dari hadirin yang hadir pada saat ini untuk menandatangani berita acara tersebut. Namun nanti akan dipandu oleh MC dan saya Dini Nurladini sebagai moderator pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selanjutnya acara kami serahkan kembali pada MC. Baik, terima kasih. Kita close sekali lagi untuk Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit menginfokan jika mengendaki materi yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Dinas, bisa langsung mendownload materi melalui barcode yang kita sediakan di meja. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penandatanganan berita acara. Kami persilahkan maju ke depan. Bapak Edi Hamdani, Ketua PHRI, Bapak Muhammad Thohir Palisoa dari LPM Tidar Utara, Bapak Ahmad Syarifuddin dari Tribun Jawa Tengah, Bapak M. Lutfi Mahasinul dari Stimik Bina Patria, Bapak Nasruddin dari Ketua Paguyuban Pasar Rejo Winangun, Ibu Vivi Eri dari DPM PTSP, dan Ibu Eti Ismariati dari DPT PSP. Silakan Bapak.
Hebatnya.